Salah itu harus jab, strik, hook, uppercut. Strik, hook, Uppercut. uppercut. Itu baru. Itu yang benar. Yang bikin matikan lawan itu harus uppercut dan hook. Jadi pukulan dari Bang Eli yang mematikan lawan itu harus Uppercut, baru hook. baru hook. Ya. Ini harus kena sama lawan ya? Iya harus kena. Langsung KO? Harus KO. Wah mantep. Habis ini langsung aku bisa dilatih nih, Oh diajarin nih. bisa, kalau mau saya kasih latih bisa Iya, jadi. jadi petinju Iya, perempuan nih. percaya. Iya. Buat bela diri ya kan biar jaga-jaga. Iya, aman jaga. ya? Kalau dia masuk baru dipukul. Gitu, oke. Ini jadinya Bang Eli masih sering aktif latihan-latihan berarti? Oh, sekarang? saya tuh kalau atlet latihan setiap hari, pagi-pagi saya sudah sering bangun pagi-pagi seri bos, pukul, jalan, sama saya punya anak piara, jalan, baru gitu oke. tiap Coba hari. kasih saya gerakan, gimana sih? Harus gimana gerakannya? Pertama, jab, jab, strik, strik, uppercut, baru masuk hook. hook. Wah, Nah. coba cepet. Jab, strik, hook, uppercut. Gimana sih? Ulang. Jab, Jab, strik, strik, uppercut, hook. hook. Ya. Wah, luar biasa, mantap. Aduh, capek juga ya. Iya, Iya, kita lanjut ngobrol-ngobrol dalam yuk Bang Eli. Iya. Boleh? Ayo. Oke, sahabat liputan6.com, kalau tadi di luar udah sempet diajarin bentar nih sama Bang Eli, kita bakal ngobrol lebih dekat sama Bang Eli ya. Yuk langsung aja kita ngobrol. Bang Elias Pikal, apa kabar Bang? Baik-baik saja. Luar biasa. Ya. Ini rasa-rasanya bawaannya saya langsung pengen minta diajarin ini ya. Oh boleh saja kalau mau saya bisa kasih ajarin cara-caranya pukulan-pukulan mau pukul lawannya bagaimana bisa kasih KO gitu. Mantap. Tapi kita kan pengen lebih kenal sama Bang Eli ya. Boleh ceritain gak sih Bang awal mulanya kok bisa menjadi seorang petinju yang hebat? Dulu dengar-dengar waktu kecil katanya suka menyelam di laut ya? Iya betul. Waktu dulu saya kecil-kecil saya selalu di laut tapi selalu bandir juga di sekolah sama teman-teman. Akhirnya saya bagaimana rencana saya mau cita-cita mau jadi juara, saya harus dulu masih jualan SS. Ya buat kasih mama. Uangnya dicoba buat kasih mama. Itu saya dulu dari kecil begitu. Selama itu saya pulang dari tempat jual, saya di teman-teman yang main-main kelereng tuh mau cari gara-gara mau cari bekal sama saya. Jadi itu saya lama-lama saya bilang kalau mau ayo maju kita baku hadapi. Ya saya pukul 3 senut tuh jatuh langsung. Iya. Baku hantam jatuh. Iya. Hanya saya lama ada om saya juga ada nonton saya berkelahi. Lalu saya berkelahi itu dia bilang ke saya, Eli, mari sini kan. Cuma jadi petinju ke saya. Orang umum begitu. Dia bilang, boleh om. Ya, om bilang ya, nanti kita bikin sasananya kecil begini. Di reng di pinggir laut. Lalu suruh saya tuh, nah selama tuh saya tuh habis latihan saya mulai mandi ke laut, turun di laut, menyelam di laut. Lalu tuh Putiara itu kata ada orang bom. Saya pun itu ikan di laut terus ada orang bom, terus saya kaget tuh bomnya meledak, terus saya kaget terus, wah akhirnya tangan saya jadi hancur. Jadi waktu pas menyelam itu ada bom ya? Itu orang ngebom ikan ya berarti? Ya, orang bom ikan. Dan saya nggak tahu kata ada orang bom. Aduh, kaget. Ya, langsung saya pulang cepat sama saudaranya. Bawa pulang sampai rumah. Itu umur berapa Bang Eli? Masih kecil, masih 10 tahun kan. Ya, nanti selama-lama itu sampai 14 tahun baru saya mulai ikut pertandingan tinju. Jadi berawal sebenarnya baku hantam ya, ajak berantem, dilihat wah mau jadi petinju aja. Ya, saya mau cita-cita mau jadi petinju. Akhirnya di situ latihan-latihan. Ya, aku latihan, om bilang kamu latihan betul-betul mau jadi juara, mau jadi petinju. Ya saya latihan, om kasih latihan saya setiap bulan sekolah saya ajar berkelahi, ajar latihan tinju. Aja saya bisa
main juara di daerahnya. Pas lomba ada di Ya. daerah ikut ya. Ya. Oke, jadi setelah kejadian itu Bang Eli terus menyelam lagi nggak? Saya sudah nggak ini lagi, stop. Stop, berarti fokus untuk latihan-latihan tinju Ya. ya. Oke. Nah, untuk waktu latihan-latihan itu berarti semua disupport ya? Ya sebut. Didukung ya? Ya, akhirnya mama saya bilang kata, ini kamu masih kecil mau apain menjadi petinju buat apa? Orang lawan orang besar, saya bilang mama gak usah takut. Juara aja, untuk masyarakat atau kecil nanti lihat ya, nanti saya pasti juara. Saya sudah cita-cita begitu jadi juara. Aja mama bilang boleh. Tapi kalau nyomo keluar ke Jakarta bagaimana? Kata jangan takut mama, asal mama berdoa aja. Ya, betul. Doa orang tua manggil ya Bang Eli ya. Ya. Jadi dimulai dari kecil itu udah latihan-latihan tinju, terus ikut pertandingan di daerah, terus akhirnya menang terus dibawa ke Jakarta gimana? Itu nanti kita sudah juara daerah dulu, nanti dari sasana dari kita punya daerah itu, nanti dipilih kita masuk di sana itu. Diseleksi lagi? Ya, seleksi lagi. Lalu saya juara terus di seluruh daerah itu saya menang, saya jadi juara, saya dipilih untuk cari Presiden Cup main di Jakarta. Oke, wow, itu tahun berapa, masih ingat gak Bang Eli? Pas yang pertama kali dibawa ke Jakarta itu? Itu saya masih umur 14 tahun sampai 17 tahun. Oke, nah pas sibuk latihan-latihan tinju, kejuaraan, turnamen seperti itu, sekolahnya gimana? Kalau kejuaraan itu saya masih amatir, masih juara-juara amatir dulu. Nah saya sudah seluruh juara di amatir, saya pindah ke Jakarta, dapat pilih pindah ke Jakarta. Nah, lalu saya dapat pilih masuk di Pelatnas Jakarta. Nah, saya dipilih, saya jadi juara di Pelatnas di Jakarta juga, Presiden Cup. Jadi memang udah langsung di Pelatnas Jakarta ya? Ya saya tinggal lama di Jakarta. Tinggal di situ, ya. Fokusnya udah jadi atlet tinju saat itu. Oke, luar biasa. Nah itu. Tapi saya masih pulang ke kampung dulu. Oh gitu? Ya, karena belum bikin surat izin pindah ke sini. Oh jadi pulang bikin surat, baru balik lagi? Iya balik ke Jakarta, baru saya masuk di Prof. Saya sudah menang seluruh Asia di seluruh Indonesia, suara ASEAN saya kasih jatuh semua. Iya. Hebat. Iya, makanya saya dari amatir tidak ada satu yang juara. Saya sampai di amatir, sampai pindah di Pro, juara semua saya kasih kalah habis seluruh Indonesia. Seluruh ASEAN saya kasih juara nasional, juara OBE, juara reken dunia, juara dunia sampai sekarang ini saya tetap juara dunia terus. Luar biasa. Indonesia siapa yang bisa begitu, Wak? Betul. Gak ada. Oh ya, Bang Eli, masih ingat nggak dulu pas dari kampung halaman begitu, terus akhirnya dibawa ke Jakarta, itu yang bawa siapa? Yang bawa dari Jakarta tuh ada bos di Jakarta kirim saya untuk masuk di sana Jakarta, Pancuran di Garuda Jaya Pancuran. Pancoran, ya. Pancoran. Oh oke. Berarti siapa nih orang yang berjasa? Masih ingat nggak namanya siapa yang membawa? Panahan, tapi sudah meninggal. Orang itu lama-lama sudah meninggal semua. Yang bos-bos saya yang pegang saya sudah meninggal, tapi sudah ada punya sasana lagi. Orang sudah beli sasana, sudah dikasih bangunan, bikin gedung-gedung baru. Iya. Jadi kosong. Dan saya pakai sasana orang-orang di tempat-tempat teman-teman punya ada sasana, saya ikut latihan di situ aja bersama-sama mereka. Dan saya tinggal pelatihan dulu di Tanah Abang sama Pak Turino Tidar. Dulu pegang saya di situ dulu untuk mencari kejuaraan dunia, pertahankan latihan di dia punya sesama. Ya. Terus setelah Bang Eli kan pindah nih Pelatnas di Jakarta, terus habis itu ikut turnamen-turnamen juara, bahkan jadi juara dunia, itu orang tua gimana? Ya, kalau orang tua memang dia saya mau suruh saya tinggal di Jakarta aja. Nah saya bilang, mama jangan takut, nanti kalau saya sudah juara di Jakarta, nanti saya panggil mama datang ke Jakarta. Mama bilang, yo nyong, asal nyong latihan sungguh-sungguh betul-betul menjadi juara. Mama bilang, ya, mama menangis juga, mama bilang takut orang besar itu.
Dayanya mama yang adik saya, mama punya adik, yang suruh saya datang ke Jakarta. Mamanya gak mau. Oh, kenapa? Karena mama takut. Takut datang ke Jakartanya? Iya. Oh, takut datang ke kota besar gitu. Iya. Oh, kenapa mama takut? Mama saya yang bungsu ini bilang, kenapa kalau adik kakak bilang, sana jangan takut sana, itu adik kakak itu punya omong Ambonnya gitu. Tapi biar aja. Mama pernah nggak nonton pertandingan Bang Eli secara langsung? Kalau sudah juara saya ambil baru datang mama nonton. Oh. Sama mama Pekembar, mama yang Bonso ini, waktu main di sini. Jadi akhirnya sempet ya nonton secara langsung. Ya, supaya nonton secara langsung itu. Oke. Nah, dari 26 pertandingan di karir profesionalnya Bang Eli, masih ingat nggak siapa lawan yang paling kuat yang dihadapi waktu itu? Kalau lawan yang paling kuat cuma hanya tuh Galaxy saya apa? Kalau semua tuh sama saya kasih lewat habis. Iya, soalnya Thailand kan dia kebusin. Dulu masih zaman 15 ronde. Panjang ya? Iya, kalau 12 ronde kan sekarang kan orang enak. Kayak saya dulu 15 ronde, siapa yang bisa main sampai 15 ronde bisa mati. Udah langsung KO, udah 15 ronde capek duluan ya. Nah, sepanjang perjalanan karirnya Bang Eli nih yang masih diinget, pengalaman yang paling berkesan pas pertandingan tuh yang mana? Pengalaman apa? Yang pertandingan tinju atau pertandingan? Pertandingan tinju, yang paling berkesan yang selalu diingat, yang mana? Dan ingat itu apa yang tinju itu, pada Muhammad Ali saya ingat dia. Muhammad Ali. Muhammad Ali? Ya, karena saya cinta-cinta mau jadi juara sama dia. Oh. Karena dia yang juara dunia di Indonesia, di seluruh dunia kan dia. Joe Frazier kan pernah main dia, Joe Frazier kalah sama dia. Nah, pas menggantung sarung tinju itu tahun berapa berarti Bang Ali? Berapa tuh? 9 berapa tuh? 93 ke 92? Hah? 89. Tahun 89 Ya. menggantung sarung tinju ya, oke. Terus habis itu kegiatannya ngapain? Saya hanya kasih latihan anak-anak sekarang yang mau cari juara ini, saya hanya kasih komentar, mereka kasih nasihat mereka. Kamu mau jadi juara harus seperti saya, harus percaya diri, harus latihan betul-betul seperti saya jadi juara dunia. Itu. Oke. Nah, berarti motivasi yang dipakai sama Bang Eli untuk menjadi juara itu apa? Percaya diri. Percaya diri, Terus, mental. Harus jaga makan yang baik, teratur. Itu supaya kita kalau menghadapi lawan tuh kita gak takut lagi karena kita harus latihan disiplin, harus mental, harus kuat. Latihan tuh harus yakin, percaya bisa jadi menjadi juara dunia. Karena anak-anak sekarang kan cuma hanya biasa-biasa aja sekarang. Mentalnya masih belum bisa sampai kurang kuat gitu ya. Banyak semua kalah tuh habis itu kan cuma paling nasional. Kalau sama Kes John Daud kan anak-anak baru. Coba kalau zaman lama-lama yang sama seperti saya gak ada lagi habis. Tapi pas perjalanan karir terus menjadi seorang petinju yang profesional dan internasional gitu ya, itu sempat ngerasa down nggak sih Bang Eli? Pernah nggak? Kalau menurut saya tuh saya nggak ada rasa ini. Biar saya kalau orang bilang dia petinju bagaimana mau menang atau kalah itu resiko kita sendiri. Kita harus percaya, kita harus menang supaya jangan sampai masyarakat Indonesia ini seluruh Indonesia tahu cuma hanya latihan hanya menang biasa-biasa aja gak bisa jadi juara dunia. Saya bilang saya bisa, saya sanggup bisa menjadi juara dunia untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Itu yang saya harapkan di situ. Jadi memang keyakinan dan kepercayaan diri itu harus kuat ya. Harus kuat, harus punya mental harus kuat. Iya. Kalau mental tidak kuat mana bisa mau jadi. Wah, gak ada Indonesia bisa begitu. Amerika aja kalau latihan mental dia pelatih dipukul. Iya. Harus jadi juara karena dia sudah capek-capek sama kerjasama harus betul. Begitu seperti saya begitu juga. Kita harus dengan sama pelatih, kita harus betul-betul
sudah bersama-sama kerja keras, kita harus jadi juara. Itu Sutake itu harus menjadi juara dunia pertama itu. Udah harus target ya, Iya. dan kita harus tahu tujuannya apa, kita Iya itu. goalsnya ke sana. Luar biasa. Oke, mantep Bang Eli. Berarti sosok yang sangat mensupport dengan doa itu memang Itu mama harus ya? dari mama. Mama. Ya, kalau saya mau main tuh, saya mau pertandingan pasti mama nanti kita doa dari rumah atau di sini. Nanti kalau saya pertandingan, mama sering doa. Tapi saya hanya doa di atas ring, hanya beberapa kata aja. Tuhan tolong saya bisa menjadi juara dunia untuk mengaruhi nama bangsa. Itu saja. Karena saya dulu belum pernah bisa berdoa karena saya terlalu bandel, jadi saya nanti lama-lama sampai sekarang sudah bisa sudah berdoa. bisa. Ya. Doanya udah panjang Ya. ya. Kalau waktu di ring doanya singkat aja. Ya, lebih yang penting jadi juara. Iya, ya, doa gitu. itu jadi juara itu. Luar biasa. Ya. Emang fokusnya emang udah jadi juara dunia ya memang ini. Iya, harus begitu. Kalau kemana bisa kita mau kekuatan dari siapa? Harus dari doa dulu baru kita bisa jadi juara. Nah, selama perjalanan nih ya di karirnya Bang Eli, pernah ada kejadian yang nggak enak nggak? Kalau saya memang ada, tapi saya anggap saya biasa aja. Gak boleh pikir-pikir itu. Pikir kita punya hari-hari masa depan, itu harus gitu. Harus pikir bagaimana bisa menjadi juara. Kita harus butuh yakin menjadi itu. Saya harap di situ aja. Tapi kalau harap itu saya gak pikir sampai di situ. Hanya saya pikir saya harus hidup di tanah orang, harus percaya itu menjadi juara dunia pertama di Indonesia. Harus saya itu yakin. Itu. Wow, luar biasa. Pokoknya keyakinan aja ya, nggak boleh goyah, yakin. Nggak boleh, kalau goyang ya sudah macet pulang kampung aja daripada ini. Pulang kampung aja. Jadi nggak siap merantau. Sudah merantau capek-capek di tanah orang, kenapa kita kamu berjuang? Harus berjuang menjadi juara. Nah itu ya, sama orang mau perang saya harus berjuang. Kalau tidak berjuang menjadi Indonesia merdeka, nggak bisa. Tapi ada yang memang pengen jadi juara ya untuk pembuktian diri sendiri. Tapi Bang Eli ini pengen jadi juara untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya betul, karena saya sudah yakin saya harus berjuara, harus mengharumkan nama bangsa negara. Saya harus menang nama Indonesia di PTK untuk di tanah air kita sendiri. Itu ya. Bikin bangga Indonesia. Seluruh Indonesia tahu mata dunia Elias Pikal bisa mengharumkan nama bangsa dan negara untuk masyarakat semua Indonesia akan tahu bisa menjadi juara seperti saya, boleh saja kalau mau menjadi juara seperti saya. Itu kita harus pelatihan, harus yakin harus menjadi juara dunia seperti saya, Elias Pikal yang baru mengganti saya. Ini kalau misalnya flashback mungkin ya, dulu anak-anak yang pas berantem sama Bang Eli, kayaknya mereka terkaget-kaget ya, shock, wah udah jadi juara dunia. Iya itu ada, saya jadi juara dunia, bisa jadi juara. Ya karena kita harus tahu kenapa sampai karena memang orang di kampung itu memang begitulah, bakal itu mau cari gara-gara sama teman-teman begitu itu yang bikin gak mau. Hanya mereka ingin menjadi petinju tapi gak bisa, mentalnya tempe. Tapi semua berarti di kampungnya Bang Eli setelah tahu Bang Eli jadi juara ikut bangga ya di kampung juga ya? Iya, karena mereka tahu dulu dia suka bandel-bandel, mereka ompes begitu. Dikenal dengan The Exocet ini, boleh diperagain gak sih ini gerakan tinjunya yang paling jagoan yang Bang Eli? Itu kalau orang cara pura-pura kan, kita harus ini kan menghadapi lawan. Kita lihat lawannya terbuka, dia punya gaya-gaya begini, tapi dia tahu kita punya gaya itu, dia sudah tahu pukulan saya itu sudah ada di depan, depan dia masuk saya ke kiri, baru saya taruh, kalau langsung, karena dia punya orang lagi pukulnya tangannya masih lemas, kalau dia lagi begini jangan dipukul. Oh, kalau dia lagi posisi begini jangan dipukul. Kamu dipukul, kalau pukul kita sendiri capek, kita yang jatuh. Karena ini bertahan ya. Iya. Paling bisa enaknya pakai Dia pukul, dia mau pukul kita begini, dia punya tangannya sudah turun, kita masih ada yang kosong, kita taruh, pas karena ini. Oh, jadi memang yang harus diincar tuh di sini? Iya, kelemahannya di sini sama ini. Tulang rusuk? Ya, sama ini. Ulu hati? Ya, karena kalau dia pukul terbuka, ini kan kena pas dia jatuh. Ya kayak saya pukul pelanggur, dapat pukul dia masuk, saya tuk, langsung lama-lama dia Oke. langsung jatuh dia. Iya.
Siap. Wah, luar biasa. Ini langsung aja kita kering aja ya. Jadi kurang puas gitu kalau cuma olahraganya gitu aja, langsung pengen di coaching, siapa tahu jadi juara dunia petinju perempuan gitu. Iya, ya. ada. Keren, Kalau dia keren. mau cita-cita begitu Ya. bisa. Nah, ini katanya Bang Eli juga kan sekarang bekerja di KONI ya. Ya. Nah, ini kegiatannya apa aja di KONI? Saya cuma hanya bagian tata usaha untuk kalau ada surat-surat dari mana kita terima. Ya nanti teman-teman yang kerjain. Oke. Ya saya sama-sama kerjasama dengan mereka. Wow. Terus nanti kegiatan-kegiatan olahraga juga ikut berarti? Ikut mendampingi ya? Nanti di PON saya akan ikut karena saya sebagai bintang tamu di sana. Saya nanti kasih ini cara nasihat bagi anak-anak yang generasi muda yang sekarang ini harus betul-betul latihan sungguh-sungguh supaya bisa menjadi harus nama bangsa negara untuk bisa menjadi juara dunia seperti Elias Pikal baru. Mantap. Tapi anak-anak muda di kampungnya Bang Eli ada yang terinspirasi nggak sih pengen jadi petinju juga? Ada juga tapi mereka mentalnya susah, tidak Kurang bisa ya. diajarkan. Waduh. Sayang sekali ya, padahal bisa jadi penerusnya Elias Pikal gitu. Oh ya. Juga banyak begitu tapi tidak bisa cukup sampai di situ. Oh ya, Bang Eli pada tahun 2020, Bang Eli ini kan mendapat tanda kehormatan Satya Lancana Dharma olahraga dari Pak Jokowi. Ya. Ya, ini gimana Bang Eli melihat perhatian pemerintah nih kepada atlet berprestasi dulu dan sekarang? Kalau dulu nggak ada, tapi sekarang sudah ada. Dulu cuma hanya omongan saja, tapi kita nyatanya nggak ada. Oh, dulu nggak ada ya sama sekali apresiasinya ya? Iya. Nah, sekarang mereka diperhatikan, dilihat. Iya. Kan atlet-atlet banyak kan semua sudah, masa kita sudah juara dapat medali emas, kok tidak dapat apa-apa dari ini. Ada yang juga dapat, ada yang tidak dapat. Padahal kan ya sebagai atlet internasional ini kan mengharumkan nama bangsa yang harus diperhatikan dari dulu gitu ya. Iya. Sampai sekarang mereka diingat dan saya perhatikan. Dulu belum ada. Saya juara presiden juara dapat apa paling dapat tanda penghargaan itu aja. Oke. Dan memang citranya Bang Eli, sejarah hidupnya, prestasinya ini sangat luar biasa. Bahkan kemarin itu sempat difilmkan. Ya kan, yang main adalah Bang Denny Sumargo nih sama Ibu Christine Hakim. Ya, kan? betul seperti sama mama saya, mukanya mirip sama. Oh iya, Iya. Ada. Jadi memang berarti sutradaranya milih castingnya pas ya. Tapi kalau Bang Denny Sumargo sendiri memerankan Bang Eli gimana? Mereka dia memang sudah bangga karena dia sudah cita-cita mau bikin film seperti saya untuk menjadi juara dunia untuk di acara film ini. Aku punya cerita dari saya dari kecil sampai bisa menjadi juara. Itu yang dia mau cita-cita di situ, menjadi juara di film ini supaya masyarakat Indonesia lihat film Elias Pikal mantap, bagus, sekarang bisa ada berjalan yang baik untuk ada generasi muda yang bisa menjadi seperti saya gitu. Terus Bang Eli pendapatnya gimana pas nonton filmnya ini? Itu saya rasa bangga karena saya senang karena film ini sudah angkat, saya punya ini juga kayak bangga. Film yang terkenal di Indonesia semuanya kamu yang main film saya ini. Itu saya tidak ada orang lain yang seperti saya punya film begini. Karena film ini akan baru pernah, dulu sudah bikin film berapa kali itu batal terus. Oh, kenapa kok batal? Itu karena ya biasa, dari dulu. Ya itulah ya. Tapi akhirnya yang terakhir ini kan jadi dan itu memang keren banget sih. Ya. Waktu itu sempat ngobrol sama Bu Christine dan cerita memang untuk mengangkat film ini memang dan mirip ya kebetulan karakternya ya. Mama juga sama dengan yatim. Saya si siapa nih mungkin juga mirip seperti saya itu. Keren. Nah sekarang kalau ngomongin soal keluarganya Bang Eli gitu ya. Anak-anak Bang Eli juga diajarin tinju nggak sih? Memang keluarga saya memang anak yang mau, tapi sudah pernah main di Jambi, tapi rasa pukulannya saya nggak mau lagi. Karena dia anak lawannya saya kecil. Kalau sama-sama tinggi nggak apa-apa, ini bisa tinggi lawan, pendek bagaimana? Akhirnya dia bilang, ayo papa jangan lagi sakit kalau dia terlalu besar. Stop lah, nggak usah.
Ini orangnya nih. Oke, nanti kamera boleh mensorot mas. Enggak ya. Oke. Tapi memang ya sebagai pejuang ya yang tangguh gitu ya, Bang Eli punya pesan-pesan nggak sih untuk generasi muda sekarang? Ya. Silahkan. Saya sebagai petinju juara dunia pertama di Indonesia, saya harapan atlet Indonesia yang sekarang ini bisa menjadi juara dunia seperti saya. Saya harap harus lebih latih yang baik untuk menjadi juara seperti saya. Harus bekerja keras, latihan disiplin, dan juga menjadi juara di seluruh Indonesia di PON ini atau di Olimpiade, bisa menjadi mengharum nama bangsa dan negara untuk di tanah air, untuk bisa Indonesia bisa menjadi juara Olimpiade atau ASEAN di PON ini untuk menjadi nama bangsa dan negara untuk adik-adik yang sekarang ini menjadi nama harum dan negara bagi bangsa dan negara. Itu saya harapkan. Oke, intinya adalah yang penting adalah kita sebagai generasi muda bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Itu ya, Bang. Ya. Mantap, luar biasa. Mudah-mudahan nih generasi muda bisa melihat bagaimana perjuangan dari Elias Pikal ya, dan juga bisa mencontoh dan terinspirasi begitu ya. Ngomong-ngomong Bang Eli, ini bisa diceritain nggak ini nih sabuk ini? Ini sabuk saya pertama yang hitam, menjadi sekarang ini merebut ulang lagi, dapat sabuk dari juara IBF dari Amerika lawan si itu Mongolan. Pukul ronde ketiga KO saya ambil sabuk dari dia. Ya. Kalau kita pukul KO mana bisa mau jadi juara dapat ini harus KO. Iya betul harus KO. Karena Indonesia kalau mau jadi juara harus pukul lawan kasih KO. Kalau menang angka kalau bisa orang yang juara. Padahal kalau lihat lawannya dari luar negeri itu pada besar-besar ya? Iya, karena mereka sudah punya pengalaman lebih tinggi dari Indonesia. Karena mereka punya pelatih orang-orang luar semua. Itu dari tergantung kita sendiri biar pelatih bagus, tapi kalau orang petinju kalau bagus mana bisa menjadi. Betul. Ini kita tuh harus jadi juara karena saya tahu lawan ini dia punya kekuatan itu hanya sampai di sini. Saya harus usaha sampai saya bisa menjadi jatuh dia untuk merebut juara ini IBF. Wow, keren. Jadi memang benar sih, mau sebagus apa pelatihnya, kan balik lagi kita yang bertanding begitu ya. Wah, keren banget. Ini habis ini bisa langsung kita latihan. Latih saya ini bisa nih Bang Eli? Bisa, boleh. Luar biasa, seru banget sih ngobrolnya ya sama Bang Eli ya. Ya ampun. Ini mau nagih sih, mau langsung ngebawa ke atas ring ya kalau perlu ya. Atau ada samsak di sini nggak ya? Biar langsung dites gitu ya. Karena kalau tinju itu fokusnya kekuatannya di tangan ya, apa di sini? Itu kita kekuatannya harus ada siap untuk kekuatan suara ini. Tunggu lawannya masuk baru kita pukul. Jangan lawan sama-sama masuk tabrak, kalau nggak bisa jatuh. Oh, berarti kita tunggu. Ya. Kita tunggu lawan. Dia tangan terbuka, jangan salah pasti keluar masuk. Banyak kan petinju begitu. Iya. Berarti harus sabar ya nunggu Ya, pergerakan tunggu lawan dulu, dulu. kerak main dia sampai bagaimana. Wah, dia pukulnya sebegini. Kita harus ada yang begini, ada yang gini, ada trap keluar masuk. Strik atau hook atau uppercut. Oke. Ada 3 kali. Tak, hook. Itu kombinasi dari bawah naik sampai di atas. Paling sering menjatuhkan lawan pakai pukulan apa? Hook. Hook yang uppercut. Uppercut. Oh, yang dari bawah ya? Ya. Karena dia terbuka. Kalau dia masuk gini jangan dipukul karena dia sudah block. Iya. Kalau dia terbuka, ini pasti langsung jatuh kita tahu, kalau langsung. Kalau rahan dia terbuka jauh, kita masuk dan pulang hook. Kenapa jatuh? Mesti otak harus pikiran, mata harus tajam lihat dia. Harus fokus ya ketika waktu di atas sering juga ya. Nanti kalau sudah dapat pukul, hilang. Kalau lihat lawan kita kan dapat pukul dari lawan, kita kan lihat kita dapat pukul jatuh sendiri. Iya. Oke, jadi kalau kita berbicara soal dulu perjalanannya sebagai atlet tinju sampai sekarang, memorinya masih ada terekam semuanya. Saya dari dulu sampai sekarang teman-teman saya semua sudah sarap, sudah jadi orang yang bisa pikirannya sudah kayak sampai sekarang saya bilang lihat seperti saya nih, saya gak ada apa-apa, darah mulut gak bisa omong sebarang-sebarang, ada macam cerita-cerita bicara omong sendiri-sendiri Pak.
Ada teman-teman saya semua itu. Saya omong mulu-mulu, hei, kamu siapa? Apa-apa. Ingatannya hilang. Oh, tapi sekarang masih teringat jelas ya memori waktu pertandingan-pertandingan itu. Iya. Ya? Wah, luar biasa. Menjadi kenangan indah ya Bang Eli ya. Luar biasa sih emang ya, sangat menginspirasi gitu loh kita ngobrol sama Bang Eli ya. Oke Bang Eli, terima kasih banyak. Habis ini kita langsung bisa latihan lagi ya. Boleh ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Eli. Terima kasih sama-sama. Oke sahabat liputan6.com, itu dia tadi obrolan kita dengan Bang Elias Pikal, juara dunia pertama tinju Indonesia. Wow, keren banget ya. Jadi memang kalau kita ngobrol sama beliau tadi sangat menginspirasi, khususnya untuk kita sebagai generasi muda. Kita harus fokus dengan tujuan kita dan juga percaya diri, jangan melenceng ke kanan ke kiri. Kita harus satu titik fokus untuk mencapai tujuan kita. Mantap. Yaudah kalau gitu sampai jumpa di bincang liputan 6 lainnya. Kira-kira nanti kita bakal ngobrol sama siapa ya. Akhir kata saya Sheila Oktaviana pamit dan bye-bye.